Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, setiap malam rumah kita bisa dipenuhi malaikat, dijauhkan dari setan, dilapangkan rezekinya, bahkan dosa-dosa kita diampuni, bukan dengan amalan berat, tapi hanya dengan membaca Al-Quran, meskipun 1 atau 2 surah saja. Rasulullah SAW sudah mengajarkan 4 surah yang jika kita baca setiap malam, hidup dan rumah kita berubah total. Malam ini, mari kita mulai perjalanan itu, karena mungkin inilah amalan paling mudah, tapi keajaibannya paling dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap dari kita tentu ingin hidup yang tenang, kubur yang lapang, dan akhirat yang selamat. Dan salah satu amalan yang paling mudah namun paling besar manfaatnya adalah membiasakan diri membaca Al-Quran. Ada yang mampu 1 juz sehari, ada yang sanggup setengah juz, bahkan ada yang hanya mampu 1/4 juz. Tidak apa-apa. Allah tidak menilai sebanyak apa kita membaca, tapi bagaimana kita menjaga hubungan dengan firman-Nya. Istiqomah itulah yang bernilai di sisi Allah. Namun seringkali karena kesibukan, sebagian kita tidak sanggup menjaga khataman. Maka orang-orang mencari cara lain, membaca beberapa surah tertentu setiap malam. Disinilah muncul banyak cerita tentang 4 surah pilihan yang konon membawa keutamaan besar seperti pengampunan dosa, keselamatan dari azab kubur, bahkan didoakan 70.000 malaikat. Sahabat, disinilah seorang muslim perlu berhati-hati. Riwayat tentang paket 4 surah dengan keutamaan dahsyat seperti itu tidak memiliki dasar hadis sahih. Para ulama menilai sebagian besar riwayat tersebut dhaif karena sanadnya tidak jelas atau perawinya tidak kuat. Hadis lemah boleh menjadi motivasi, tapi tidak boleh diyakini sebagai janji pasti
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski begitu, bukan berarti kita meninggalkan amalan membaca surah-surah tertentu. Kita tetap boleh mengamalkannya sebagai bentuk cinta kepada Al-Quran tanpa mengkaitkannya dengan pahala yang tidak jelas sumbernya. Yang penting, jangan sampai rumah kita kosong dari Al-Quran. Rasulullah memberi peringatan lembut agar rumah tidak menjadi seperti kuburan, tempat yang sepi dari cahaya spiritual. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna asyaitana yanfiru minal baiti alladhi tukra'u fihi suratul Baqarah." Yang artinya, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Dan agar kita semakin yakin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan bahwa Al-Quran akan menjadi sahabat yang setia hingga akhirat. Dalam hadis sahih disebutkan, "Iqra'ul Al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an la'asyabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Itulah jaminan yang sahih yang bisa kita pegang dengan hati yang tenang. Bahkan hanya dengan membacanya, rumah kita akan hidup, hati kita akan lebih damai, dan langkah kita menuju akhirat menjadi lebih ringan. Sahabatku yang dirahmati Allah, terutama bagi kita yang memasuki usia senja, kedekatan dengan Al-Quran adalah bekal terbaik. Dunia mungkin memudar, tenaga mungkin berkurang, tapi cahaya Al-Quran tidak pernah mengecewakan. Ia menerangi kehidupan, menemani di alam kubur, dan membela kita kelak di hari kiamat. Maka mari kita mulai kembali, sedikit tapi rutin, perlahan tapi tidak berhenti. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya dan ahli Al-Quran sejati. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah Al-Quran. Sebab ketika seseorang membacanya di malam hari, terutama di dalam rumahnya, maka ia sedang menyalakan cahaya bagi dirinya dan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah terbaik bagi umat beliau. Dalam hadis disebutkan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, yang artinya ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis ini dinilai sebagian ulama dhaif, namun maknanya benar karena banyak dalil sahih yang menegaskan keutamaan Al-Quran. Dan Al-Quran tidak hanya kita baca di dunia, tetapi kelak akan menjadi pembela kita di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li asyabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan setiap huruf yang kita baca pun diberi ganjaran besar. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha." Siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Karena itu para ulama sejak dulu menekankan pentingnya membaca Al-Quran di rumah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru tilawatal Qur'ani fi buyutikum." Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kalian. Hadis riwayat Ahmad. Para sahabat menjelaskan bahwa rumah yang di dalamnya Al-Quran dibacakan akan lapang, penuh malaikat, dijauhkan dari setan, dan dipenuhi keberkahan. Sebaliknya, rumah yang kosong dari Al-Quran terasa sempit dan sedikit kebaikannya. Sahabatku, sebagian orang kemudian mengamalkan surah-surah tertentu di malam hari. Namun disinilah kita perlu bijak. Sebagian besar keutamaan tentang surah Yasin, Al-Waqiah, dan Ad-Duhan bersumber dari hadis-hadis yang dhaif, bahkan sebagian tidak kuat. Kita boleh mengamalkannya sebagai motivasi selama tidak meyakini pahala yang disebutkan sebagai janji pasti. Yang benar-benar sahih adalah keutamaan surah Al-Mulk sebagai penjaga dari azab kubur. Nabi SAW bersabda, "Inna suratan minnal Qur'ani salasuna ayatan syafa'at lisahibiha." Sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Surah itu adalah Al-Mulk yang oleh para sahabat dikenal sebagai Al-Mani'ah, surah yang menghalangi pemiliknya dari azab kubur. Adapun keutamaan surah Yasin, Al-Waqiah, atau Ad-Duhan yang menyebut jaminan kekayaan, diampuni dosa, dan didoakan 70.000 malaikat, semuanya berasal dari hadis lemah. Kita boleh membacanya sebagai ibadah membaca Al-Quran, namun tidak boleh memegang kuat janjinya.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inti dari semuanya adalah siapa yang membiasakan Al-Quran, maka ia akan hidup bersama cahaya. Rumahnya tenang, hatinya lapang, hidupnya penuh keberkahan, dan kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang membelanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.